Jadi hari ini tuh yang kebetulan yang sesi siang ini benar-benar mengena di hati saya. Karena saya dalam hidup ini pernah sangat kecewa terhadap satu orang. Saya merasa dihianati, ditinggalkan, dan itu oleh orang terdekat saya, yaitu bapak saya. Jadi ayah dan ibu saya itu berpisah saat umur saya masih 10 tahun dengan 2 orang adik yang dimana saya juga masih kecil dan saya juga bingung bagaimana harus membimbing adik-adik saya, dan akhirnya saya dan adik saya yang kedua itu tinggal bersama nenek saya. Belum lama ini setelah sekian lama kemarahan yang ada dalam hati saya, kekecewaan yang ada dalam hati saya itu mereda karena belum lama ini bapak saya berpulang. Dan saya merasa menjadi anak yang belum berbakti, saya merasa menjadi anak yang durhaka dan saya belum sempat untuk membuat bapak itu merasakan yang namanya umroh dan haji. Nah kebetulan sebelum berpulang bapak itu memang sudah sakit dan fisiknya sudah lemah Pak Ustadz. Dan akhirnya saya dan adik saya bertanya kepada Ustadz apakah kami bisa membadal umrohkan bapak, dan katanya boleh karena kondisi fisiknya yang sudah lemah. Nah tidak lama setelah itu bapak saya WA ke saya, terima kasih ya nak sudah umrohkan bapak. Dan tepat 10 hari kemudian bapak saya berpulang. Ada 3 hal yang sangat dirindukan oleh orang tua kita yang telah wafat dari kita yang masih hidup. 1, doa. Percayalah, setiap lantunan doa kita kepada orang tua kita yang telah wafat itu akan melapangkan kuburnya dan meringankan sisa kuburnya. Satu kali ada kisah seseorang yang ketika di alam kubur dia bertanya kepada Allah, ya Rob, kenapa siksa kuburku malam ini terasa lebih ringan dibanding kemarin? Apa jawaban Allah? Bagaimana mungkin aku menyiksamu sedangkan aku melihat anak-anakmu mendoakan dirimu di alam dunia. Bahkan anakmu mengucapkan kalimat istighfar, yang kalimat istighfar itu meringankan siksa kuburmu di alam kubur. Yang kedua, lanjutkan kebiasaan baiknya. Kalau orang tua kita punya kebiasaan baik dan orang tua kita punya cita-cita baik, maka lanjutkan sama kita. Ahilman kalau ditanya siapa yang pengen saya jadi ustadz, ibu saya. Ibu saya tuh kalau ngaji sering bawa saya. Satu kali ibu saya ditanya, mama kenapa suka bawa Hilman kalau ngaji? Kata ibu saya, biar nanti Hilman jadi ustadz seperti ustadz itu. Dan sekarang apa yang ibu pengen sudah kejadian. Tapi ibu saya belum sempat nonton saya ceramah seperti ini. Maka kakak, ayahmu tidak mati. Ayahmu hidup, bal ahya, tapi mereka hidup di alam yang berbeda. Sering AA sampaikan, manusia akan mengalami 12 tahapan kehidupan. 1 alam ruh, 2 alam rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 alam kiamat, 6 alam dibangkitkan yaumul ba'ats, 7 alam dikumpulkan yaumul mahsyar, 8 alam ditimbangkan yaumul mizan, 9 alam dihitungkan yaumul hisab, 10 alam diberikan pertolongan yaumus syafaat, 11 alam diperjalankan di sebuah jembatan yaumus sirat, 12 alam ditentukan setiap amalan. 2 tempatnya, surga atau neraka. Jadi mohon maaf, jangan pernah katakan orang tuamu mati. La, mereka tidak mati, mereka hanya hidup di alam yang berbeda dengan kita. So setiap kebaikan kita, orang tua kita tahu atau tidak? Tahu. Begitu sebaliknya, setiap keburukan kita pun
orang tua kita tahu. Maka kalau sayang sama ayahnya, sama ibunya yang telah kembali, lanjutkan kebiasaan baiknya. Dan yang ketiga, sedekahkan atas nama orang tua kita. Sungguh bahagia sekali orang tua yang lihat anaknya ahli sedekah. Karena sedekahnya itu akan sampai kepada orang tuanya.